Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila ahli baitihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina al-muhajir al-rahman wa sayyidina al-faqir al-muqaddam Ahmad al-Arif wa nisani al-habib Abdurrahman wa sallallahu thumma ila al-habib Abdullah bin Mukayyad Idris wa Abu Bakar Abdullah Idris wa al-habib Syekh Abu Bakar bin Salim wa akhihi Agil thumma ila al-habib Abdullah bin Al-Haddad wa al-habib الحبيب ما بعد الشيخ علي بن عبد الله بارس وما إلى الحبيب علي محمد الحبشي والحبيب أبو بكر محمد السقاف وصاحب الأربعة ما إلى أرواح أولياء مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى أرواح أئمة المسلمين خصوصا روح أبي محمد الغزالي أن الله يتغشاهم بالرحمة وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإلى والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ونكسر مسوفاتهم وضاعف حسناتهم وعافاتهم جميعا وفاءنا بهم ويدوا علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Walau ansafa, sampai di situ ya. Ada yang mau baca? Walau ansafa aktsarun nas la'alimu anna aktsara ma hum fihi minal ulumi wal ibadati fadlan an amalil adat laisa yahmiluhum 'alaiha illa mura'atun nas wa hiya muhbitatul a'mal hatta warada fil akhbar inna syahida yu'maru bihi yawmal qiyamati ilan nari fayaqul ya rabbi istushhidtu fi sabilika fayaqulu aradta an yuqala innaka syuja'un wa qad qila dhalika wa dhalika ajru wa kadhalika yuqalu lil alimi wal hajji wal ghazi wal qari. Baik, sampai di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawayna ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wat tadhakkur wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Kita sampai dalam pembahasan penyakit-penyakit hati. Induknya ada 3. Yang pertama, penyakit hati yang pertama adalah hasad, yang kedua adalah riya, yang ketiga adalah ujub. Penyakit hati hasad yaitu iri hati sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Dan di antara salah satu cara menanggulanginya adalah dengan banyak-banyak mendoakan kebaikan bagi orang yang kita iri kepadanya. Mendoakan kebaikan. Kemudian dengan cara menghadirkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala orang itu memiliki kenikmatan, orang yang kita iri kepadanya itu dia memiliki kenikmatan itu sama sekali bukan atas usahanya, tapi semata-mata pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kita akan iri terhadap kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala ketika ingin memberikan sebagian dari kekayaannya kepada makhluk yang dia kehendaki. Kemudian yang kedua adalah riya. Penyakit riya ini yaitu disebut juga dengan asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi yang ditakuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjangkiti banyak umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah sampaikan di pertemuan yang lalu. Kalau syirik yang besar itu insya Allah kita selamat dari syirik yang besar menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak ditakuti oleh Rasulullah SAW atas umatnya. Yang ditakuti oleh Nabi Muhammad SAW adalah syirik yang tersembunyi ini, yaitu riya. Batasan riya itu ketika seseorang menginginkan kedudukan di dalam hati manusia, bukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Menginginkan pujian, menginginkan pangkat, menginginkan harta dan hal-hal lainnya dalam amal perbuatannya. Dalam amal perbuatan akhiratnya dia menginginkan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fihi halaka aktsarun nas, di dalam perbuatan riya ini terdapat kebinasaan yang menyelimuti sebagian besar manusia. Dalam perbuatan riya ini
Fama ahlakan nas illan nas. Dan tidak ada yang menghancurkan manusia kecuali manusia sendiri. Karena orang yang riya itu pamer terhadap manusia. Makanya di antara rintangan mencapai Allah Subhanahu wa taala adalah manusia. Manusia itu sendiri adalah rintangan bagi manusia untuk mencapai Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat suci Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa di antara pasangan-pasangan dan anak kita fitnah, kata Allah Subhanahu wa taala. Azwajakum wa auladukum fitnah, kata Allah Subhanahu wa taala. Di antara pasangan-pasangan kalian dan anak-anak kalian itu fitnah, godaan dalam mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana godaannya? Godaannya bisa mengalihkan kesibukan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak merapikan mereka di tempatnya, maka kita akan tersibukkan dengan mereka dan kita tidak memiliki kesempatan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Jangan katakan, oh nanti anak saya besar, saya terus akan lepas dari dia. Tidak mungkin. Kalau kita tidak membiasakan, melepaskan mereka dari dalam hati kita, mengajarkan kepada mereka kesadaran, maka kita akan jadi satpam mereka terus sampai mereka mati atau kita yang mati. Dan kita tidak akan punya kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang anaknya mentas ganti cucunya. Cucunya ini anaknya dia juga terus tersibukkan. Maksudnya bukan kemudian kita meninggalkan anak atau meninggalkan cucu. Itu salah satu bentuk rahmat. Nabi Muhammad SAW juga bermain-main dengan kedua cucunya, sangat sayang kepada anaknya. Bahkan anak orang lain saja Rasulullah SAW sayang, cinta kepada anak-anak kecil Nabi Muhammad SAW. Tapi itu tidak menyibukkan hatinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pasangan hidup juga begitu, bisa menyibukkan diri kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala jika kita tidak memiliki konsep di dalam hidup kita itu, tidak memiliki tujuan di dalam hidup kita. Nanti satu sama lain ini akan menyibukkan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan jadi penghalang bagi dirinya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, sebagian besar orang tua berbuat baik karena riya kepada anaknya. Riya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, menginginkan pujian anaknya, menginginkan balasan dari anaknya, bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian anak berbuat baik kepada orang tuanya juga riya, karena menginginkan pujian dari orang tuanya, menginginkan balasan dari orang tuanya, nggak sampai nanti ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, konsepnya harus jelas. Ketika kita berbuat baik kepada anak kita, ya harus tulus karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian suami berbuat baik kepada istrinya, riya kepada istrinya. Sebagian besar istri berbuat baik kepada suaminya, riya. Ada tujuan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari pujian suaminya. Sebagian besar cari uang belanjanya supaya naik. Uang belanjanya supaya naik ini, jadi langsung jadi baik ini. Begitu waktunya dekat waktu belanja jadi baik ini. Nah ini semua nanti merugikan dirinya. Perbuatan baiknya nanti nggak sampai ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau niat dia dari awal memang bertujuan untuk dunia belaka, untuk pujian belaka. Makanya sejak awal, kalau orang itu berbuat baik karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dari mulai awal perbuatan baiknya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 5 hari, seminggu, akan terlihat tulus orang ini. Karena dia tidak mengharapkan balasan apa-apa. Mau dia berbuat baik dicuekin, dia berbuat baik dibalas dengan keburukan, dia tetap baik. Karena dia tidak mengharapkan kebaikan dari orang itu yang dia berbuat baik kepadanya. Dia mengharapkan kebaikan hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan meninggalkan orang itu jika jelas bahwa orang ini tidak mungkin berubah. Dia akan tinggalkan itu karena itu akan membuang waktu. Seperti para nabi Allah Subhanahu wa ta'ala.
para rasul Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sejarah hidupnya luar biasa. Berbuat baik kepada orang, mengajak orang menuju kepada kedekatan itu. Bukan 1 hari, 2 hari, setahun, 2 tahun. Ada yang Nabi Nuh sampai 950 tahun berbuat baik. Dicemooh, dihinakan, direndahkan oleh kaumnya, ya dia tetap seperti itu, tidak berubah. Sampai dia mendapat isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada yang akan beriman lagi dari kaumnya. Kemudian dia mengangkat tangan mendoakan kehancuran bagi kaumnya, Nabi Nuh ini, dengan alasan kalau masih ada yang tersisa nanti fala yalidu illa kafiran fajjara, di dalam ayat disebutkan fajiran kafara. Ya Allah, kalau kamu sisakan ini matikan kaumku ya Allah, sampai yang kecil-kecil semua matikan, kata Nabi Nuh. Kalau tersisa di antara mereka ini ada yang hidup, nanti akan melahirkan orang-orang yang fajir lagi, orang yang fasik, orang yang berbuat kebejatan di muka bumi. Tapi memang neraka itu ada, nggak ditutup oleh Allah. Walaupun sudah dimatikan, sampai Nabi Nuh ini kan disebut Adam kedua. Sisanya tinggal orang-orang yang taat bersama Nabi Nuh, setannya masih ada. Setannya masih ada, ya berkembang lagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin habis di muka bumi ini sampai hari kiamat nanti. Nah, kemudian kita mengajarkan konsep ini kepada anak kita, harus jelas. Kalau kamu berbakti kepadaku, jangan mencari balasan dariku. Cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau suatu waktu aku ini berbuat jahat kepadamu, aku manusia, tetap kamu berbakti kepadaku, karena baktimu itu bukan aku yang membalas, tapi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang anak berbakti kepada orang tuanya walaupun orang tuanya ini kejam. Walaupun kafir. Karena ada banyak pertanyaan. Bagaimana kalau orang tua saya ini menyakiti saya, dari kecil saya dibuang misalnya. Dari kecil saya dibuang sama orang tua saya. Nggak pernah ayah saya dari kecil meninggalkan saya, atau ibu saya dari kecil meninggalkan saya masih wajib berbakti kepada orang tua, wajib. Karena kamu waktu berbakti kepada orang tuamu bukan cari balasan. Kita tidak mencari balasan dari manusia. Kita mencari balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita cari. Saya ini masih harus menyayangi istri saya, padahal dia ini tidak pernah berkhidmah kepada saya. Dia tidak pernah tersenyum kepada saya. Dia tidak pernah ini, dia tidak pernah ini. Saya masih harus wajib menyayangi istri saya, karena Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku yang paling baik terhadap istriku, kata Rasulullah. Istri saya ini nggak pernah memperhatikan saya masih wajib menyayangi. Kamu mau cari ridho Allah Subhanahu wa taala, kedudukan di sisi Allah, wajib kamu tetap menafkahi dia, menyayangi dia, karena balasannya bukan pada istri kamu, tapi balasannya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seorang istri terhadap suami. Bagaimana saya harus hormat kepada suami saya? Suami saya nikah lagi. Ada yang bilang gitu kan. Suami saya nikah lagi, gimana saya harus hormat kepada suami saya? Atau suami saya tidak pernah memberi nafkah saya, apa saya tetap harus hormat kepada suami saya? Yang mau kamu cari apa? Kalau kamu mau mencari kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu Allah menyediakan kedudukan. Ada kedudukan di dalam muamalah kamu dengan suami kamu, yang suami kamu itu tidak baik terhadap kamu, tapi kamu tetap bersabar, tetap berkhidmah. Itu balasannya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita tidak wajib menyiksa diri kita dalam kehidupan ini ya. Ada seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau misalnya, ini tidak bisa berubah ini, susah ini berubah. Saya kalau mendedikasikan umur saya untuk dia, rasanya kurang pas. Kalau saya dedikasikan untuk orang lain, ini bisa lebih bermanfaat, mendatangkan manfaat yang lebih besar. Saya bisa melahirkan keturunan yang baik-baik dan bisa memperbaiki masyarakat ini
dan pahala saya lebih besar nanti di akhirat. Bolehlah kita berbelok. Alhasil ketika mau lanjut yang dicari ridha Allah, ketika mau mundur yang dicari juga ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan seperti sebagian orang di zaman ini, mau lanjut karena emosi, mau mundur juga karena emosi. Jadi dua-duanya sakit, dua-duanya jadi penghalang menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mau berbakti kepada orang tua karena dunia, mau durhaka juga karena dunia. Nah, ini makanya makhluk ini penafsiran ini, sebagian manusia ini binasa karena manusia juga, ya, karena manusia. Dan dia tidak sadar. Kalau kita buka kitab Minhajul Abidin, nanti disebutkan di situ di antara penghalang-penghalang yang besar bagi seseorang untuk mencapai Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah manusia. Ini baru masalah keluarga intern bisa jadi penghalang. Belum lagi orang di luar sana yang punya pengikut. Lebih susah lagi itu. Orang yang di luar sana punya pengikut 1.000 orang, 2.000 orang, 3.000 orang. Bangga dia dengan pengikutnya. Semua itu jadi penghalang bagi dia untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam riwayat Habib kalau tidak salah Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Idrus, hidup kira-kira 700 tahun yang lalu. Dia pernah mengatakan, lebih baik kedua mataku ini dicongkel keluar daripada punggung tanganku dikecup orang. Artinya, waktu ada orang yang mengecup punggung tangannya itu, orang itu mengecup dapat pahala dari Allah karena dia merendahkan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rendah hati kan, orang yang mencium tangan itu berarti dia merasa dirinya ini kecil. Ada orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengecup tangan itu dapat pahala di sisi Allah. Kalau niatnya ikhlas, bukan niatnya karena basa-basi. Tapi kalau orang yang dicium ini yang paling berbahaya. Yang dikecup tangannya ini yang paling berbahaya. Kalau dia dikecup tangannya, dia bangga, dia bisa mendapat bencana dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dia sampai mengatakan seperti itu, lebih baik kedua mata saya dicongkel. Jadi setiap dia menjulurkan tangannya dikecup orang, itu buat dia ujian yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau orang yang ahli berceramah, ahli berpidato, berkhutbah, kemudian yang mendengarkan khutbahnya ini ribuan, 2.000, 4.000, 5.000 orang, yang semuanya bangga terhadap dia, gitu ya. Hadir di majelisnya bangga. Orang yang mendengarkan ini pahalanya luar biasa. Memang niatnya pasti akan mendengarkan kajiannya. Tapi yang ngisi ini loh, selamat gak dia? Yang mengisi ini yang berbahaya, dalam kondisi terpojok ini, berbahaya yang mengisi ini. Jangan disangka yang mengisi itu orang hebat. Yang mengisi itu sedang berada di titian api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang hidup kira-kira 400 tahun yang lalu, dia pernah mengatakan, dalam riwayat disebutkan, dia pernah menyebutkan, tidaklah aku berceramah memberi nasihat di hadapan orang kecuali sesungguhnya nasihat itu aku tujukan untuk diriku sendiri, bukan untuk orang yang mendengarkan. Dan terus orang yang mendengarkan ini buat apa hadir kalau engkau tujukan untuk dirimu? Yang mendengarkan itu kalau mau ikut mendengarkan nasihat seperti aku mendengarkan nasihatku, silahkan. Tapi aku tidak menunjukkan untuk mereka, untuk diriku sendiri. Kalau mau ikut aku, ayo silahkan. Jadi dia ini ketika berbicara sama mengkondisikan dirinya berbicara kepada hatinya. Jadi orang di depan itu nggak dilihat sama dia. Mau yang datang 10.000, 20.000, 30.000, 100.000 sama satu orang, buat dia sama. Nah, majelis sekarang ini yang dibanggakan cuma kuantitasnya. Oh, yang datang 400.000 orang. Terus kemana setelah majelis itu? Setelah majelis itu yang datang majelis itu terus orang-orangnya kemana? Terus yang ngisi bagaimana itu kondisinya?
Nah, kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga majelis yang ada ini bisa mendatangkan perubahan yang besar bagi umat Nabi Muhammad SAW menuju kepada arah yang lebih baik, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu berbahaya. Makanya Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin sampai mengatakan, kalau engkau seseorang yang dituju oleh banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala, banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menuju dirimu, dan engkau tahu kalau engkau membuka dirimu, orang akan datang ke rumahmu dan itu merusak agamamu, lari dari orang tadi, pindah ke gunung atau pindah ke tempat mana. Putuskan hubungan dengan orang itu. Kalau kamu tahu itu bisa merusak, putuskan hubungan, selamatkan agamamu dari sifat riya. Bahaya loh ini ya. Sebab nanti amal kita nggak ada yang sampai ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lebih besar hubungan kita, lebih banyak hubungan kita dengan makhluk, lebih banyak peluang kebinasaan dan hijab yang menutupi diri kita, kecuali jika kita bisa mengikis perasaan atau niat yang tidak baik tadi. Nah, walau ansofa, ini yang dibaca tadi. Nanti mungkin akan kita pelajari di waktunya itu ya. Walau ansafa aktsarun nas, jika sebagian manusia itu berpikir jernih, la'alimu, maka pastilah mereka ini akan tahu, anna aktsara ma hum fihi minal ulum wal ibadat fadlan an a'malil adat laisa yahmiluhum 'alaiha illa mura'atun nas. Mereka akan faham bahwa sebagian besar ilmu ibadah yang mereka lakukan, lebih-lebih lagi amal yang biasa, seperti yang saya sampaikan ini, ilmu ibadah, lebih-lebih lagi amal yang biasa sehari-hari, perbuatan sehari-hari, sebagian besar tidak mereka lakukan kecuali karena menginginkan penilaian dari manusia. Sebagian besar manusia seperti itu. Karena menginginkan penilaian. Kita pakai baju supaya apa? Hah? Pakai baju yang jarang orang mikir nutup aurat, jarang. Saya pakai baju ini terus pakai sarung ini. Sarungnya saya pilih yang bagus kan. Supaya apa? Biar orang tahu ini wah, pantas ini pakai ini. Orang pakai cincin sekarang. Oh, sunnah. Betul nggak? Pakai cincinnya karena sunnah. Cincinnya dipakai yang kretep-kretep gitu ya. Ada 3, dan biar apa? Wah, top ini, akiknya ini dari mana? Ini mahal ini akiknya. Penilaian atau bukan itu? Penilaian. Tapi dia mengatakan ini sunnah. Padahal yang dia tujukan, kenapa? Pakai cincin kan sunnah. Cincinnya sunnah, pakai cincin itu sunnah, tapi sebagian orang memakai itu tidak karena sunnahnya, dan Allah lebih tahu apa yang ada di dalam hatinya. Pakai pakaian itu dapat pahala menutup aurat, dapat pahala, tapi terus niatnya apa? Nah, itu yang lebih penting. Seorang istri masak, niatnya apa? Hah? Menyenangkan. Tapi terus kalau suaminya bilang, ini kurang garam, ngamuk nggak ada? Ngamuk, berarti kan perlu penilaian itu, bukan menyenangkan. Kalau menyenangkan, suaminya bilang, ini kurang garam. Oh iya, langsung dia berkhidmat, ngambil garam, ngambil. Tapi kalau dia nilainya karena pujian, begitu suaminya bilang, ini kok nggak enak ya masakannya, dibanting langsung masakannya. Sudah capek-capek saya di dapur, kamu enaknya tinggal ngomong nggak enak. Nah, ini karena dia yang diharapkan adalah penilaian manusia.
bukan karena penilaian Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang, ciri-cirinya orang yang berbuat karena mengharapkan penilaian Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kekurangan dia segera memperbaiki kekurangan itu karena dia menginginkan kesempurnaan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ciri-cirinya orang yang berbuat bukan karena penilaian Allah Subhanahu wa taala, pasti dia tidak akan sanggup lama-lama dalam berkhidmat tadi. Ciri tabiat aslinya nanti akan terlihat. Salah satu contohnya, diuji sedikit saja kurang garam langsung pecah piring 3 di dapur ya. Piring di dapur pecah 3, atau nutup pintu keras. Nah, begitu juga suami itu ya, dia memberi nafkah, kemudian ada yang dilakukan oleh istrinya yang tidak disukai. Kalau orang suami yang mencari nafkah karena menginginkan timbal balik dari istrinya, oh itu dijadikan bahan yang luar biasa. Saya susah-susah cari nafkah, kamu enak tinggal ini A, B, C, D, E sampai Z. Caciannya keluar dari mulut itu. Tapi kalau dia betul-betul mencari nafkah tulus karena menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak akan keluar dari mulutnya kata-kata yang menyakitkan, tidak akan keluar dari mulutnya hitung-hitungan nafkah, dan hitung-hitungan itu nggak akan keluar karena memang itu sudah kewajiban dia dan dia mencari penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makanya sifat ini sebetulnya menyelimuti kita setiap hari tapi kita nggak berasa. Itu berjalan begitu saja karena kita tidak pernah meneliti. Kita tidak pernah meneliti amal perbuatan kita. Tidak pernah kita teliti. Nah, wahia padahal wahia perbuatan riya itu, sifat itu muhbitatul a'mal. Perbuatan riya itu padahal penghancur amal manusia. Jadi nggak ada pahalanya kalau hancur. Sudah capek-capek masak nggak dapat pahala, capek-capek nyuci nggak dapat pahala, capek-capek jemur pakaian nggak dapat pahala, capek-capek mendidik anak nggak ada pahalanya. Nyapu, ngurus rumah nggak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak mengikis sifat riya di dalam hati ini. Wahia muhbitatul a'mal, penghancur amal. Yang laki-laki juga begitu, sudah capek-capek mikirin nafkah, memikirkan nafkah, kerja keringatnya bertetesan, bercucuran, ngadepin orang, kadang-kadang dimaki-maki orang, kadang-kadang harus kepanasan, hujan kehujanan, tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ruginya kayak apa ini? Rugi sekali. Atau anak-anak kita di sekolah itu yang dicari apa? Sudah dari pagi dia harus keluar, pulangnya sore, dapat pahala nggak dia? Di sisi Allah yang dicari di sekolahnya itu apa? Kalau ditanya kamu belajar ini buat apa kamu? Buat apa? Tanyakan nanti kepada anak-anak kita di rumah itu. Kamu belajar susah-susah itu yang kamu cari apa? Jangan sampai dia belajar yang dicari cuma penilaian. Nilai baik, selesai. Atau sekarang ini orang tua, ibu-ibu berlomba-lomba mencerdaskan anaknya bukan karena ingin anaknya ini punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi karena malu kalau dilihat keluarga anaknya ini jadi orang bodoh. Bukan karena ingin mendekatkan anaknya, urusan apa? Lebih baik anak saya bodoh tapi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa matematika, tidak bisa bahasa Inggris, nggak ada masalah. Tapi yang penting dia tumbuh jadi orang baik dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti terus kemudian ya sudah anak saya besok nggak sekolah. Enggak. Maksud saya ini untuk mengembalikan niat. Ini niat yang baik. Buat saya ilmu yang ada ini nanti yang paling penting itu niat yang tulus. Saya lebih ingin anak saya tidak dikenal orang tapi selamat nanti dia di akhirat
daripada dia di dunia ini dikenal orang, tapi dia tidak bisa menahan dirinya, tidak punya agama, sehingga dia binasa di dunia ini. Lebih baik tidak dikenal orang. Anak saya sudah hidup di kampung, apa di desa atau di hutan sana, tapi dia nanti masuk surga bersama saya. Lebih baik daripada saya kirim kemana, nanti dia kembali jadi orang yang tidak tahu agama. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan selamat semua anak kita ini ya. Tapi tanyakan dari sekarang, kamu cari apa nak? Kamu sekolah ini cari apa? Yang kamu cari apa? Sebagian besar, mungkin kalau saya katakan 99,99% anak yang belajar sekarang ini tidak ada yang tulus karena mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tulus. Yang salah bukan anaknya, orang tuanya yang salah. Yang mendorong dia untuk, dorongannya itu, kamu bisa jadi juara, kamu bisa masuk sekolah yang hebat. Ya, lihat kalau kenaikan kelas, pertanyaannya mesti kalau lulusan, kamu masuk sekolah mana? Itu jadi prestis sekarang. Ilmunya nggak penting. Ilmunya itu nggak penting. Yang penting sekolahnya di mana. Kamu masuk sekolah mana kamu? Kalau saya sekolah A, tidak terkenal sekolahnya. Orang semua mencibir. Kesian ya, ini anak ya. Masuk sekolah di sekolah ini. Atau yang sudah lulus SMA, kamu ini universitasnya di mana? Saya dulu, universitas saya kebetulan nggak bisa masuk di universitas bagus. Dulu universitas saya itu bersebelah sini, nyetop bisnya itu sama yang gagal. Jadi yang gagal masuk universitas bagus itu turun di universitas. Nah kita terus turun sama menundukkan kepala semua ya, rombongan yang gagal. Ini yang gagal masuk universitas bagus, masuknya di universitas ini. La ilaha illallah. Tapi itu tidak ada pengaruhnya. Dulu kita mikir, ya Allah, lesu kita, gagal kita masuk ke universitas itu. Padahal jalan hidup kita tidak ditentukan dengan universitas itu. Nah, masuk universitas yang baik itu bagus, tapi niatnya ini lebih penting daripada masuk itu. Niatnya itu yang lebih penting. Nah, itu tidak ada lain orang tua yang membentuk. Karakter orang tua ini sangat berpengaruh. Sampai menyelimuti anak yang belajar agama, yang hafal Al-Quran. Mengapa dia menghafalkan Al-Quran? Pernah ditanya nggak? Oh, supaya masuk televisi juara 1. Menghafalkan Al-Quran tujuannya sudah. Walaupun kadang-kadang kalau masih kecil boleh kita menarik dengan iming-iming hadiah. Tapi jelaskan, ini hadiah dari Allah lebih besar, nak. Ini cuma dunia, tidak ada artinya. Kamu mencicipi hadiah dunia ini, kamu sudah bahagia, nak ya. Nanti di akhirat, nak, lebih bahagia. Jangan cuma cari ini. Sadarkan, jangan cuma berhenti stop di situ. Nanti dia materialistis. Yang dia cari materi, bukan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hatta warada fil akhbar, sampai di dalam sebuah riwayat disebutkan, inna syahida, sesungguhnya orang yang syahid. Bayangkan orang yang syahid ini ya, orang yang mati loh ini, mengorbankan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna syahida yu'maru bihi yaumal qiyamati ilan nar. Orang yang mati berperang di jalan Allah, orang taunya dia membela agama Islam, tapi nanti dia di hari kiamat diperintahkan seret orang ini ke api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal orang taunya dia mati syahid. Seret orang ini ke api neraka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqul, orang yang syahid itu kemudian berkata, ya Rabbi ustushhidtu fi sabilik. Wahai Tuhan, kenapa aku diseret ke api neraka ini padahal aku telah mengorbankan jiwaku di jalanmu, kata orang yang syahid ini. Aku kan mati, merelakan tubuhku ini terkoyak-koyak, terbunuh di jalanmu, wahai Allah.
Kenapa kau biarkan aku diseret menuju ke api neraka ini? Kemudian fayaqul, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada hamba tadi, aratta ayyuqal innaka syuja'un. Kamu itu mati bukan di jalanku. Bukan di jalanku kamu mati. Tubuhmu terkoyak-koyak bukan karena aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Aratta ayyuqal innaka syuja'un. Kamu perang karena kamu punya keinginan supaya dikenal sebagai pemberani, sebagai pahlawan. Bayangkan orang ini karena riak sampai rela membiarkan dirinya ini mati supaya dapat pangkat di mata manusia ini. Bahayanya sifat riak ini loh ya. Bahaya sekali sifat riak. Rela dia mati tapi karena ingin disebut sebagai pemberani. Kata Allah, kamu tidak dapat pahala. Ruginya seperti apa dia? Sudah menyerahkan jiwanya tapi tidak dapat apa-apa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala karena niatnya yang tidak tulus tadi. Wa qad qila dzalika wa dzalika ajruka. Yang kamu tujukan kamu supaya disebut sebagai pahlawan, dan aku telah menunaikan keinginanmu. Orang-orang sudah menyebutmu sebagai pahlawan, itu pahalamu. Selesai, dari aku nggak ada pahala lagi. Ya sudah, itu pahalanya. Jadi Allah ini maha adil. Orang yang riak ini maunya apa ya dikasih sama Allah. Istri masak maunya supaya suaminya senang, muji-muji masakannya. Ya sudah, itu dikasih sama Allah. Setiap dia masak, wah ada masakan seperti ini, dia bangga. Belajar lagi resep yang lain supaya suaminya lebih memuji dirinya. Ya selesai, itu yang didapat. Nah, mulai berubah ini, harus berubah niat kita. Kalau enggak kita sia-sia kan? Sia-sia. Sama juga anak sekolah seperti itu. Suami mencari nafkah seperti itu. Nah, bayangkan ini. Yang syahid ini kesiannya seperti apa dia? Karena tidak pernah mendalami hatinya, mengoreksi hatinya, akhirnya hidupnya ini lenyap sia-sia. Lenyap sia-sia. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah mengaruniai kita hati yang tulus mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika yuqalu lil alimi wal haji wal ghazi wal qari. Begitu juga di dalam riwayat Allah subhanahu wa ta'ala memperlakukan yang sama terhadap orang yang berilmu, ulama. Waktu semasa hidupnya ilmunya luar biasa, dia mengajar di banyak majelis, pengikutnya luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita diselamatkan dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala dan diselamatkan dari segala niat selain niat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dikenal di mana-mana dia. Tapi nanti waktu dibangkitkan, seret orang ini menuju ke api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala kata dia, ya Allah, bukankah aku telah menghadiahkan hidupku semua dalam dakwah di jalanmu? Nanti oleh Allah subhanahu wa ta'ala dijawab, engkau tidak berdakwah di jalanku. Yang kamu cari uang. Nah, yang dicari uang. Jadi kalau ada undangan pengajian, lihat dulu ini. Ini biasanya bayarnya berapa ini? 1 juta atau 2 juta atau 500. Kalau bayarnya 500 langsung, la ilaha illallah. Ini zaman sekarang ini ya, ujiannya lebih besar. Atau kamu mengajar, tapi boleh sebetulnya orang menentukan takaran itu boleh, asal bukan itu tujuannya dan tidak berlebih-lebihan ya, bukan rakus, tapi yang penting mencukupi. Kayak guru ngaji misalnya ditanya, kamu sebulannya berapa, bayarannya berapa? Oh, saya tarifnya sekian. Asal tidak niatnya dia cari uang itu, tapi dihargailah, dia punya waktu,